Oke, baiklah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Hidayat Pratama dengan NPM 2332043. Saya dari jurusan Teknologi Informasi dan kelas 2 TIMB. Saya berasal dari Universitas Internasional Batam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas proyek dari praktisi mengajar. Saya akan menjelaskan dua tabel, yaitu tabel pelanggan dan juga tabel supplier. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasannya. Tapi sebelum itu kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Yaitu kita harus membuat database pelanggan dan juga database supplier. Untuk ketentuannya sebagai berikut. Ini adalah database supplier dan ini adalah database pelanggan. Oke, baiklah, setelah itu maka kita akan masuk ke VS Code. Karena saya akan menjelaskan dua tabel saja, yaitu tabel pelanggan dan supplier, maka kita akan fokus ke dua tabel tersebut saja. Nah, pertama-tama kita lihat pada tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ini terdapat dua folder lagi, yaitu folder controller dan folder models. Nah, selain itu juga terdapat file roots pelanggan.py. Nah, di dalam controller ini terdapat pelanggan controller.py dan di dalam model itu terdapat pelanggan model.py. Kita akan melihat pada pelanggan model terlebih dahulu. Nah, pada pelanggan model ini kita akan membuat codingan untuk menginput data modelsnya, untuk menginput data pelanggan modelsnya, yaitu dengan cara membuat kelas pelanggan, lalu dev init, self id pelanggan, nama, alamat, telepon, create add, dan update add. Ini create add dan update add biar langsung terupdate, jadi kita tidak perlu memasukkannya sendiri, maka akan otomatis terupdate berdasarkan jam dari desktop kita. Lalu statistik method def from data return pelanggan, lalu masukkan lagi ID, nama, alamat, telepon, lalu di bawahnya def to dict self return, masukin lagi ID pelanggan, nama, alamat, telepon. Dan baiklah, itu untuk pelanggan model. Lalu kita masuk ke pelanggan controller. Pada pelanggan controller ini kita akan mengambil data dari config, mengimport database connector untuk melakukan connect ke database, lalu pelanggan model yang tadi sudah saya jelaskan, import pelanggan, datetime, lalu import datetime dan time delta, dan import MySQL connector untuk connect ke database juga. Lalu membuat kelas baru, yaitu kelas pelanggan controller dengan isi dev init, lalu dev get all pelanggan untuk mengambil data semua pelanggannya, pelanggan list, return pelanggan list except MySQL connector as i. Lalu di bawahnya yaitu lanjutan dari yang di atas untuk melihat pelanggannya, yaitu dengan dev lihat pelanggan, all pelanggan sama dengan self get all pelanggan. Lalu seperti ini if. Dan di bawahnya yaitu untuk mencari data sebuah pelanggan, yaitu dengan cara dev cari pelanggan, yang dimana dia akan menselect semua data from pelanggan where ID pelanggan, maka kita akan memasukkan ID-nya untuk menentukan apa yang kita cari. Misalnya kita ingin mencari pelanggan dengan ID 4, maka kita akan memasukkan ID pelanggan dengan yang sama dengan 4 gitu. Lalu di bawahnya dev tambah pelanggan. Ini untuk menambahkan pelanggan ke database, pelanggan baru ke database, yaitu dengan cara insert into pelanggan, nama, alamat, telepon, create add, dan update add. Jadi kita nanti untuk menambah pelanggan kita akan menggunakan post, lalu memasukkan nama, alamat, dan telepon. Untuk create add dan update add kita tidak perlu menambahkan karena dia sudah otomatis terupdate. Lalu untuk update pelanggan yaitu dengan cara select bintang from pelanggan where are ID pelanggan. Lalu dia akan mengupdate dengan update pelanggan, set nama, alamat, telepon. Sama seperti di atas, kita hanya perlu memasukkan nama, alamat, dan teleponnya saja karena update add-nya sudah otomatis terupdate. Dan kita juga memasukin ID pelanggannya untuk ketentuannya. Jadi
Misal kita pengen merubah data nama, alamat, dan telepon dari ID pelanggan 4, maka kita akan memasukkan ID pelanggannya 4 gitu, sama dengan 4. Setelah berhasil, maka akan terdapat message data pelanggan berhasil diperbarui. Dan jika tidak bisa, maka terjadi kesalahan saat memperbarui data pelanggan. Selanjutnya adalah hapus pelanggan dengan cara delete from pelanggan where ID pelanggan sama dengan yang kita tentukan. Sama saja seperti di atas, yaitu kita memilih ID yang ingin kita hapus lalu kita masukkan. Jika berhasil, maka akan ada message seperti ini, dan jika tidak berhasil maka tidak ditemukan. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke rutes pelanggan atau routes pelanggan. Yang di bawah ini. Pada bagian ini kita akan import flags, yaitu import blueprint, request, dan JSONify untuk menampilkan teksnya nanti. Lalu import pelanggan controller dari pelanggan controller dan pelanggan controller. Kita membuat pelanggan root sama dengan blueprint, pelanggan root nama, pelanggan controller, pelanggan controller. Dan yang ini untuk melihat pelanggan, yang selanjutnya itu untuk mencari pelanggan, dan di bawahnya untuk menambahkan pelanggan, dan di bawahnya untuk update pelanggan, dan terakhir itu untuk menghapus pelanggan. Tidak banyak yang dapat saya jelaskan pada bagian ini. Mungkin kita akan lanjut ke supplier saja. Nah, pada table supplier ini terdapat sama seperti table pelanggan, terdapat dua file baru, yaitu controller dan model. Lalu di bawahnya ada file terdapat folder baru, yaitu controller dan model, dan di bawahnya terdapat file baru, yaitu root supplier. Nah, di dalam controller itu terdapat supplier controller, dan di dalam model itu terdapat supplier model. Kita akan masuk saja ke supplier model terlebih dahulu. Untuk supplier model kita akan mengimport datetime dari datetime, lalu membuat kelas baru yaitu kelas supplier, dan melakukan dev init, self supplier ID, nama, alamat, telepon, create add, dan update add, sama seperti table pelanggan, cuman bedanya ini untuk supplier. Dan untuk create dan update-nya itu tetap sama, jadi kita tidak perlu menginsert update atau create-nya akan terupdate sendiri berdasarkan tanggal pada desktop kita. Lalu kita melakukan def from dates, return supplier ID, masukin lagi data-data tadi, lalu def to dates, return, masukin juga lagi data-data tersebut. Selanjutnya itu adalah supplier controller. Pada table supplier controller, pada bagian supplier controller ini kita mengimport database connector dari config, sama seperti pelanggan, dan juga import MySQL connector. Bedanya kita mengimport supplier dari supplier model dan supplier model, dan itu saja sih yang berbeda ya, cuma perbedaan pada line keduanya saja. Kalau pada pelanggan kita mengimport data pelanggan dan supplier, maka kita mengimport data supplier. Dan untuk kelas supplier controller, dev init, self bla bla bla. Lalu di bawahnya dev get all supplier, ini untuk mendapatkan semua suppliernya dengan cara select bintang from supplier, lalu supplier list, create add, update add, return supplier list, accept, print, return. Lalu di bawahnya untuk melihat suppliernya. Untuk melihat supplier, maka kita akan self get all supplier, dan jika berhasil maka akan menampilkan data, dan jika tidak maka akan terdapat message terjadi kesalahan saat mengambil data supplier. Lalu di bawahnya itu terdapat dev cari supplier, untuk mencari supplier dengan cara select bintang from where supplier ID yang kita tentukan. Jadi kita tinggal mengisi supplier ID-nya aja gitu untuk mencari supplier. Lalu jika berhasil maka akan menampilkan data, jika gagal jika tidak ada data yang kita cari, misalkan kita ingin mencari
yang supplier ID-nya itu 6, tapi tidak ada 6 pada data supplier ID, maka akan ditampilkan data supplier tidak ditemukan. Dan jika error, maka akan menampilkan terjadi kesalahan saat mencari data supplier. Di bawahnya itu ada def tambah supplier, nama, data, get, alamat, telepon, create add, dan update. Sama seperti pelanggan tadi, pada pada bagian def tambah supplier kita hanya perlu menginput nama, alamat, dan telepon saja, tidak tidak perlu menginput create add dan update add. Dengan cara insert into supplier, nama, alamat, telepon, create add, update add, values, bla bla bla. Lalu jika berhasil, maka akan terdapat message data supplier berhasil ditambahkan, dan jika gagal, maka akan menampilkan terjadi kesalahan saat menambah data. Next itu ada def update supplier, itu untuk mengupdate suppliernya. Jika kita terjadi kesalahan saat menginput data yang penambahan dan ingin melakukan perubahan, maka kita menggunakan update supplier. Sama seperti tambah supplier, kita juga hanya perlu menambahkan nama, alamat, dan telepon saja. Tapi di sini dikasih ketentuan where supplier ID yang kita pengen ubah. Dan jika berhasil, maka akan menampilkan data supplier berhasil diperbarui, dan jika gagal atau melakukan kesalahan, maka akan menampilkan terjadi kesalahan saat memperbarui data supplier. Di bawahnya atau yang terakhir itu ada def hapus supplier, untuk menghapus supplier dari data, yaitu dengan delete from supplier where sub ID ini. Lalu jika berhasil, maka akan menampilkan data supplier berhasil dihapus. Jika supplier ID yang kita masukkan itu tidak ada di dalam data, maka akan menampilkan data supplier tidak ditemukan, dan jika gagal, terjadi kesalahan saat menghapus data supplier. Next itu ada root supplier, sama seperti root pada pelanggan. Di sini kita akan mengimpor blueprint, request, dan JSONify. Lalu mengimpor supplier controller dari folder controller. Lalu membuat supplier root sama dengan blueprint, supplier controller, lalu membuat untuk melihat suppliernya, untuk mencari supplier, untuk menambah supplier, untuk mengupdate supplier, dan untuk menghapus supplier dari database. Yaitu sini juga sudah dikasih tahu untuk lihat supplier itu kita menggunakan get, untuk mencari supplier kita juga menggunakan get, dan supplier untuk menambah supplier kita menggunakan post, dan untuk mengupdate kita menggunakan put, dan terakhir untuk mendelete itu atau menghapus kita menggunakan delete. Baiklah, segitu saja untuk tabel pelanggan dan tabel supplier. Baiklah, selanjutnya adalah request res. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan sumber data, menampilkan data berdasarkan ID, melakukan post atau penambahan data, melakukan put atau pengupdatean data, lalu terakhir adalah melakukan penghapusan data. Pertama-tama kita akan menjalankan API-nya terlebih dahulu. Jika sudah jalan, maka kita akan ke request res-nya. Nah, pada cara untuk menampilkan data, kita akan melakukan get, yaitu get http IP dari database Anda, lalu supplier, karena ini mengambil tabel dari supplier. Saya menjelaskan dua tabel, yaitu pelanggan dan supplier, tapi saya akan fokus ke supplier saja. Sebenarnya untuk pelanggan dan supplier ini sama saja. Yang berbeda paling untuk belakangnya garis miring pelanggan atau garis miring suppliernya. Yang lainnya itu sama. Baiklah, untuk menampilkan semua data kita akan menggunakan get garis miring supplier. Nah, kita tekan send request, maka dia akan menampilkan seluruh data yang ada. Karena saya ada berapa data ini, 1, 2, 3, 4, pada database saya terdapat 4 data. Nah, untuk menampilkan satu data saja, misalkan kita yang ID-nya itu ada ID 4, maka kita akan tulis 4 di sini. Misalkan kita
kita pengen melihat yang ID-nya itu 3, maka kita akan bikin 3 di sini lalu melakukan send request seperti itu. Dan selanjutnya adalah post atau penambahan data. Pada post kita menggunakan comment post, lalu di bawahnya ada content type, application atau JSON. Untuk nama kita isi saya nama random misalkan. Lalu untuk alamat kita bikin saja random juga. Misalkan seperti ini. Lalu untuk telepon juga kita isi. Lalu kita tekan send request. Data supplier berhasil ditambahkan. Untuk melihatnya, karena tadi database saya itu di database itu ada 4, maka berarti ini yang kita tambahkan itu yang kelima. Maka kita lihat yang kelima. Kita bisa juga untuk menggunakan komen, menggunakan menampilkan semua pelanggan sama saja. Nah, ini sudah ditambahkannya Zanov sama Jalan Kelapa Gading, dan nomor HP-nya juga sama. Dan untuk update-nya juga berdasarkan di desktop saya, karena saya update-nya di jam 5:59, maka akan tertulis di sini. Untuk create juga sama seperti itu, langsung terupdate. Dan selanjutnya itu adalah put atau update. Untuk put itu sama seperti bagian penambahan, bedanya itu penggunaan post dan put. Untuk penambahan itu menggunakan post, dan untuk update itu menggunakan put. Dan di belakangnya juga, misalnya kita ingin mengubah pada supplier nomor 3 dengan ID 3 ini, maka di belakangnya kita kasih garis miring 3 atau garis miring ID dari supplier tersebut. Misalnya saya ingin mengubah namanya menjadi Antum, terus alamatnya kita rubah menjadi Jalan Kartini. Untuk telepon kita rubah lalu kita send request. Di sini terjadi kesalahan saat memperoleh data supplier. Table PBX supplier does not exist. Mungkin ada kesalahan di sini. That supplier. Oh, ini ada typo. Sorry. Supplier. Harusnya sudah bisa. Kita send request. Data supplier berhasil diperbarui. Nah, untuk melihatnya kita send aja request untuk get http /3 nya. Send request. Dan sudah berubah namanya, yang tadinya false berubah menjadi Antum, dan alamat serta nomor teleponnya juga sudah berubah. Dan yang terakhir itu jika kita ingin menghapus atau mendelete sebuah data, maka kita akan menggunakan komen yaitu delete. Aku masukin saja suppliernya. Ini saya taruh. Nah, iya, misalnya kita ingin menghapus data supplier nomor dengan ID 5. Dengan ID 5 itu data supplier yang ini, yang memiliki nama Zanov. Jika kita send request, data supplier berhasil dihapus. Dan kita buka lagi untuk yang supplier 5, kita cari. Data supplier tidak ditemukan karena sudah dihapus. Dan juga kita bisa lihat pada data semua supplier di sini tidak ada yang memiliki supplier ID nomor 5. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat jelaskan tentang project yang telah saya buat untuk praktisi mengajar kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.